Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, kami akan memulai presentasi hasil kelompok kami dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia atau SDM dengan materi permasalahan dan solusi pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja PHK di perusahaan Shopee. Sebelum memulai materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Zahwa Asmawati dengan NIM 6423151. Saya Fatur Diansyah dengan NIM 6422201. Saya Siva Jalur Manira dengan NIM 4231890. Saya Zerna Putri dengan NIM 4231666. Dan saya Berkabani dengan NIM 4231826. Presentasi dari kelompok kami. Kita akan membahas materi yang pertama, adalah latar belakang dari PHK atau pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja merupakan satu peristiwa yang sering terjadi dalam dunia kerja. PHK tidak hanya berdampak pada pekerja yang kehilangan pekerjaan, tetapi juga ada perusahaan yang perekonomian secara keseluruhan. Di Indonesia, peraturan mengenai PHK telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penelitian ini akan menganalisis kasus PHK yang akan terjadi di perusahaan Shopee Indonesia, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang e-commerce. Perusahaan ini mengalami PHK pada tahun 2022 dengan jumlah pekerja yang terkena PHK sebanyak 3% dari 6.000 karyawan. Beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab PHK antara lain, peneliti ini menemukan bahwa pemutusan hubungan kerja mempengaruhi kondisi keuangan bisnis Shopee sehingga Shopee melakukan PHK sebagai respon defensif terhadap guncangan ekonomi yang merugikan. Makalah ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan PHK di Shopee Indonesia dengan fokus pada faktor-faktor penyebab, prosedur yang digunakan, serta dapat ditimbulkan bagi perusahaan dan karyawan. Selain itu, makalah ini juga akan memberikan rekomendasi strategis untuk mengolah PHK secara efektif dan etis, guna memastikan kelangsungan bisnis dan kesejahteraan karyawan. Dengan memahami dan menganalisis berbagai aspek terkait PHK, diharapkan perusahaan dapat mengembangkan pendekatan yang lebih baik dalam menghadapi situasi sulit ini, serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil dan berkelanjutan. Selanjutnya di bab 2 ada penjelasan tentang PHK pada perusahaan di Indonesia. Pemberhentian merupakan salah satu dari fungsi manajemen sumber daya manusia menurut Edwin Clifton. Pemberhentian atau biasa disebut PHK merupakan sebuah konsep yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengakhiri hubungan kerja yang dimana dapat disebabkan oleh berbagai macam hal. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengartikan bahwa pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha. Sedangkan menurut Mukizat mengartikan bahwa pemberhentian adalah pemutusan hubungan kerja seseorang karyawan dengan suatu organisasi perusahaan. Untuk itu, PHK yang dilakukan oleh pihak perusahaan adalah keputusan pengadilan. Di dalamnya terdapat berbagai macam proses yang harus dilakukan, salah satunya yaitu melalui jalur meja hijau. Tak hanya itu saja, untuk pemutusan kerja karena karyawan memang ingin berhenti, maka karyawan tersebut harus melakukannya tanpa adanya tekanan atau paksaan. Mereka harus melakukannya karena kemauan mereka sendiri. Hal itu sudah tercantum di dalam pasal 162 ayat 2 UUK 13 tahun 2003. Dari penjelasan di atas, kita bisa mengetahui bahwa pemutusan hubungan kerja bisa disebabkan oleh berbagai hal, bergantung pada faktor penyebab tersebut. Jenis-jenis PHK juga bisa berbeda-beda. Undang-undang menyebutkan bahwa pemutusan hubungan kerja dibagi menjadi 4 jenis. Antara lain, yang pertama, pemutusan hubungan kerja karena hukum. Contoh dari pemutusan hubungan kerja ini adalah pekerja dinyatakan meninggal dunia atau perjanjian kerja telah berakhir. Yang kedua, ada pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Walaupun pemutusan hubungan kerja tidak bisa dilakukan secara sembarangan, perusahaan tetap memiliki hak untuk memberhentikan karyawan secara sepihak. Jenis pemutusan hubungan kerja ini umumnya disebabkan oleh pelanggaran terhadap perjanjian kerja. Yang ketiga, ada pemutusan hubungan kerja karena kondisi khusus. Terdapat banyak sekali kondisi khusus yang dapat mengakibatkan terjadinya pemutusan hubungan kerja.
Misalnya, karyawan sakit dalam waktu yang cukup lama. Yang keempat, ada pemutusan hubungan kerja karena kesalahan berat. Ketika karyawan melakukan kesalahan, perusahaan memang tidak bisa langsung memutuskan hubungan kerja. Tapi, jika kesalahan yang dilakukan bermaksud kesalahan yang berat, maka pemutusan hubungan kerja boleh dilakukan. Misalnya seperti penipuan, penggelapan dana, penganiayaan terhadap rekan kerja, juga peretasan data rahasia perusahaan. Berikut faktor-faktor terjadinya PHK di perusahaan Shopee. Shopee dilaporkan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK kepada sejumlah karyawannya di Indonesia. Rumor PHK yang dilakukan Shopee ini sebenarnya sudah beredar sejak Juni 2022 lalu. Shopee telah melakukan PHK sejumlah karyawan di beberapa negara operasional perusahaan. Pada Juni 2022 lalu, pihak Shopee membantah telah melakukan PHK karyawannya di Indonesia. Namun, pada 19 September 2022 lalu, Shopee memastikan pihaknya melakukan PHK pada sejumlah karyawan di Indonesia. Head of Public Affairs Shopee Indonesia, Radinal Nata Prawira, mengatakan keputusan PHK yang dilakukan Shopee terkait dengan kondisi ekonomi global. Pihaknya menyebut keputusan melakukan PHK ini adalah keputusan yang sangat sulit. Menurutnya, Shopee Indonesia telah mencoba melakukan penyesuaian dengan beberapa kebijakan bisnis. Namun, PHK yang diterapkan saat ini adalah langkah terakhir yang harus ditempuh. PHK di Shopee Indonesia terjadi dalam beberapa gelombang dengan alasan yang beragam. Beberapa faktor yang mungkin menjadi penyebabnya antara lain: 1. Penyesuaian strategi bisnis. Shopee mungkin melakukan penyesuaian strategi bisnis untuk fokus pada segmen pasar tertentu atau layanan yang lebih menguntungkan. Terkait PHK yang dilakukan, Radinal memastikan bahwa langkah PHK yang dilakukan Shopee tidak mempengaruhi operasi bisnis dan layanan kepada penjual, pembeli, dan mitra lain di Indonesia. 2. Optimalisasi biaya. Optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki. PHK dapat menjadi salah satu cara untuk mengurangi beban biaya operasional dan meningkatkan profitabilitas. Sejauh ini, Shopee tidak merinci beberapa jumlah karyawan yang terdampak. Selain itu, tidak ada informasi soal detail karyawan dari divisi mana saja yang dilakukan PHK. 3. Dampak pandemi COVID-19. Perusahaan semakin ketat dalam memilih calon pekerja di mana setiap institusi menggunakan beberapa metode dalam mendapatkan pekerja yang memiliki kompetensi yang tinggi. Terutama pada masa pandemi COVID-19 ini, terjadi peningkatan pengangguran akibat PHK yang terpaksa dilakukan oleh perusahaan. Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian global, termasuk industri e-commerce. Shopee seperti perusahaan teknologi lainnya mungkin perlu melakukan penyesuaian untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi. 4. Investasi yang tidak efektif. Proyek atau inisiatif bisnis tertentu yang tidak memberikan hasil yang diharapkan dapat menjadi alasan untuk melakukan PHK. Dampak dari terjadinya PHK di perusahaan Shopee Indonesia. PHK di Shopee memiliki dampak yang luas, tidak hanya bagi karyawan yang terkena PHK, tetapi juga bagi perusahaan, industri, dan perekonomian secara keseluruhan. Beberapa dampak yang bisa terjadi antara lain: 1. Kondisi keuangan. Pemutusan hubungan kerja atau PHK yang dilakukan oleh Shopee juga memberikan dampak yang signifikan terhadap karyawan dan perekonomian Indonesia, yang menyebabkan memburuknya kondisi keuangan ketika Indonesia harus mempertimbangkan dengan matang kebijakan PHK yang diambil dan agar tidak merupakan karyawan dan perusahaan. Atau Dr. Dian Sultianiti, Sarjana PD FH 2023. Kesehatan aktual perusahaan dapat dijelaskan dalam hal posisi keuangan. 2. Perubahan strategi. Perusahaan Shopee menentukan strategi yang tepat sasarannya itu dengan melakukan restrukturisasi atau pemutusan hubungan pekerja kepada 120 karyawan. Kebijakan ini disampaikan oleh Chief of Public Relations Shopee Indonesia, yaitu Radinal Nata Prawira, Chief of Public Relations Shopee Indonesia. Keputusan ini merupakan langkah terakhir yang perlu diambil.
Ekonomi global mengharuskan perusahaan Shopee yang ada di Indonesia untuk beradaptasi lebih cepat memperbaiki prioritas bisnis dan menjadikan lebih efisien. Strategi yang menimbulkan pemutusan hubungan kerja ini dianggap menjadi langkah yang tepat dikarenakan Shopee ingin menjaga kualitas sumber daya dan pengetahuan perusahaan yang ada agar mampu bersaing sehingga dapat beradaptasi dengan lingkungan eksternal. 3. Kinerja keuangan. Kinerja keuangan adalah kinerja keuangan yang terdapat di dalam laporan keuangan suatu perusahaan. Laporan ini memuat berbagai informasi seperti laba rugi, arus kas, neraca, dan perubahan ekuitas. Keuntungan yang diperoleh oleh suatu perusahaan dalam kegiatan bisnisnya meliputi biaya atau aset dapat digunakan untuk penilaian profitabilitas suatu perusahaan. Selanjutnya ada solusi untuk terjadi PHK di perusahaan Indonesia Shopee. Berikut adalah beberapa solusi untuk mengatasi atau meminimalkan dampak PHK di Shopee Indonesia atau perusahaan lainnya. Pertama, peningkatan kompetensi karyawan, pelatihan dan pengembangan. Perusahaan dapat menyediakan pelatihan ulang atau peningkatan keterampilan bagi karyawan yang terancam PHK. Program ini akan mempersiapkan karyawan untuk beralih ke posisi atau ke bidang pekerjaan lain di dalam atau di luar perusahaan. Yang kedua, program level internal. Pendapatan kembali untuk karyawan yang memiliki keterampilan yang masih relevan dengan kebutuhan perusahaan. Shopee bisa menawarkan relokasi atau penempatan kembali ke posisi lain dalam perusahaan yang masih membutuhkan tenaga kerja. Yang ketiga, kompensasi dan paket pemutusan hubungan kerja. Kompensasi yang adil, memberikan paket yang sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia dan mempertimbangkan waktu kerja serta kontribusi karyawan di perusahaan. Yang keempat, meningkatkan efisiensi operasional tanpa PHK. Shopee bisa mencari cara untuk meningkatkan efisiensi operasional seperti proses atau penggunaan teknologi baru yang bisa mengurangi kebutuhan akan tenaga kerja tanpa harus mengurangi jumlah karyawan. Yang kelima, kebijakan kerja fleksibel. Untuk beberapa posisi, memungkinkan karyawan bekerja dari rumah atau dengan jadwal yang lebih fleksibel bisa mengurangi biaya sewa kantor dan operasional tanpa perlu melakukan PHK. Keenam, keterlibatan dalam program jaringan pencarian kerja. Shopee dapat berkolaborasi dengan platform pencarian kerja atau perusahaan rengginang untuk membantu karyawan yang terdampak PHK menentukan pekerjaan baru. 1, 2, 3. Baik, sudah selesai presentasi kami kali ini. 2,000 years later. Baik, sudah selesai presentasi kami kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan mendengarkan penjelasan materi dari kelompok kami. Kami cukupkan juga sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sek